juga semakin meningkatkan usaha bersama atau jaringan dari seluruh amal usaha sosial dan kesejahteraan. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Bambang Sutopo, SE, MM, yang mewakili Ketua DPRD Kota Depok Komisi C. Kepada yang kami hormati, Kapolres mewakili Dandim Pasis Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Silaturahmi Nasional AUMSOS, serta seluruh hadirin tentunya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan perkenaannya lah sehingga kita pada hari ini 30 Zulhijjah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Juni 2025. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم Hadirin disilakan duduk kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini. Kita semua Allah berikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dalam rangka mengikuti kegiatan Rakernas dan silaturahmi MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ayahanda Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti MED sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terhormat Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Agus Jabo Priyono. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu hadir di kegiatan kami pada siang hari ini. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Dr. Agus Taufikur Rahman SPS MKS. Yang kami hormati Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Marimandarto MSI. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Depok Dr. Sufyan Suri SHMM. Yang kami hormati Forkopimda Pemerintahan Kota Depok. Yang hadir pada siang hari ini ada Bapak Kapolres Kombes Polisi Abdul Waras SIK. Kemudian mewakili Dandim Pemerintahan Kota Depok yaitu Bapak Pasiren Mayor Erwin. Selanjutnya yang kami hormati Basnas Nasional Bapak Rizal. Yang kami hormati belum mulai. Ini satu-satu karena tamu spesial kita ada 3, khusus pertama kali untuk Pak Wali Kota Depok. Mentari pagi sinar berseri, burung berkicau riang di pohon. Selamat datang Pak Sofyan Suri, pemimpin Depok penuh harapan. Sekarang Pak Ketum, satu-satu Mas Yana. Hati-hati, harus gitu, bahaya loh enggak. Mentari pagi sinarnya terang, burung berkicau di dahan pepohonan. Selamat datang Bapak Agus Taufikur Rahman, pemimpin umat penuh keteladanan. Saya Mas Agus itu pelan sekali. Kencang Mas Agus. Pak Agus, ini berikutnya yang 3. Ini khusus memang. Saya berdoa berhari-hari agar beliau bisa hadir. Pak Agus Jabo Priyono. Mentari pagi bersinar cerah, burung berkicau riang di dahan. Selamat datang Pak Agus Jabo Priyono yang gagah, pembawa harapan untuk segenap insan. Ya, kalau saya baca penghormatan banyak sekali, rasanya tidak cukup waktu karena Pak Agus jam 4 harus ada acara, tapi saya coba singkat saja untuk penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Wamensos Haji Agus Jabo Priyono, yang kami hormati Ketua PP Muhammadiyah Kiai Haji Agus Taufikur Rahman, Ketua Basnas yang alhamdulillah bukan hadir
Forkompimda, Wali Kota Depok Pak Haji Sofyan Suri, Forkompimda yang hadir, alhamdulillah Pak Kapolres dan Pak Dandim berkenan hadir hari ini. Yang kami hormati Kepala BPSDM yang tentu atas arahan Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah pasti tidak bisa tidur, dan Bapak sekalian, apa yang disiapkan ini adalah atas arahan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, kita ini tahu beres. Terima kasih sekali lagi ke Pak Anjar, Kepala BPSDM. Yang kami hormati Ketua BWN yang membidangi MPKS seluruh Indonesia, tamu undangan dari UPB, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sekretaris dan Bendahara serta pengurus MPKS yang hari ini hadir, kemudian Ketua MKS Pimpinan Pusat Aisyah, Bu Abidah mana? Ini saya request secara khusus. Ini Pak Agus, saya sebut secara khusus, ini saksinya Pak Agus Taufikurban, makasih. Bu Latifah sudah pesan, tolong disebut Bu Abidah katanya. Ini terima kasih banyak. Ketua dan Sekretaris MPKS BWN se-Indonesia, Ketua MKS Pimpinan Wilayah Aisyah se-Indonesia, hadirin Ketua LKSA Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Langsung saja, pertama, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa setelah 2 tahun kita Rakernas di Yogyakarta tanggal 21 sampai 23 Agustus. Dan hari ini tentu ada tema yang sangat spesial, sehingga Prof. Haidar menyampaikan 3 poin penting, dan 3 poin penting itu harus dirumuskan, dan kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan dengan program aksi yang kita akan lakukan sampai dengan periode akhir di 2027 nanti. 3 poin penting itu adalah terkait dengan pendekatan baru. Pendekatan ini tentu telah beberapa kali kita diseminasikan di berbagai tempat, dan atas arahan Ketum tadi beliau mengatakan bahwa transformasi di bidang AUMSOS ini perlu diarahkan tidak lagi ke basis penguatan institusi, tetapi lebih diarahkan ke bagaimana penguatan fungsi keluarga, peran keluarga dan komunitas sebagai palang pintu pertama ketahanan keluarga. Ini isu yang sangat penting yang akan kita bahas di dalam forum ini. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mengacu pada data 1 abad yang lalu, tepatnya pada 1920 akhir atau Februari 1920, lahir alternatif atau wadah alternatif untuk melakukan fungsi pengasuhan, fungsi penyantunan, dan fungsi perlindungan anak yatim piatu dan yatim piatu serta anak terlantar yang namanya rumah yatim. Itu sudah 1 abad. Bayangkan, sejak itu sampai dengan saat ini sudah mencapai 615 dan tidak pernah bertambah. Kalau toh bertambah, masih ada problem administrasi. Tentu usia 1 abad itu waktu yang sangat lama, dan tentu pendekatan baru yang kita ambil karena ada fakta bahwa anak-anak yatim piatu dan yatim piatu itu ternyata tidak ada lagi di dalam panti, sebagian kecil di panti, tetapi mereka berada dalam naungan keluarga. Mengagetkan data dari Kementerian Sosial, Pak Agus, data dari Kemensos bulan Mei 2024 menunjukkan anak-anak yatim piatu yang ada di panti hanya 1,2%.
hanya sekitar 450.000. Sedangkan dalam asuhan keluarga miskin sebanyak 3,9 juta anak atau 98,88%. Perubahan pendekatan baru yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi mengkonfirmasi bahwa perlu ada kerja keras untuk bagaimana membalikkan sebuah pendekatan baru yang lebih mengakar dan bergerak di basis akar rumput. Inilah yang kemudian kami sebut dengan pendekatan wadah baru, pusat santunan keluarga Muhammadiyah atau pusat asuhan keluarga Muhammadiyah. Dia berada di ranting-ranting kita di Muhammadiyah. Nanti kita akan uraikan. Yang kedua, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah isu iya, oh, oke, kasih. Bukan sabotase, nah jadi isu nanti. Tentang ketahanan keluarga, Prof. Haidar mengatakan palang pintu terakhir dari upaya untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk membina, untuk menguatkan, untuk memberdayakan tidak hanya anak tetapi juga difabel yang jumlahnya 17,5% dan lansia sekali lagi adalah keluarga dan komunitas. Itulah yang kemudian oleh Prof. Haidar yang harus segera kita rumuskan adalah bagaimana caranya kita seluruhnya, MPKS di seluruh Indonesia, MKS di seluruh Indonesia harus bahu-membahu melakukan kolaborasi untuk bangun ini. Dan yang menarik adalah tawaran dari Pak Agus Jago Priyono. Rasanya memang cara beliau berpikir itu persis cara berpikirnya Muhammadiyah. Karena beliau adalah tokoh Muhammadiyah. Bapak ibunya dari Magelang sana adalah tokoh Muhammadiyah. Sama persis dengan Pak Sofyan Suri. Hari ini bangga sekali beliau menggunakan pakaian terbesar Muhammadiyah. Pun juga sama dengan Pak Agus yang warnanya beda tetapi sebenarnya itu simbol Muhammadiyah. Bagus. Saya harus menyebutkan benar seperti ini. Nah, intinya adalah pendekatan charity itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi pendekatan pemberdayaan itu jauh lebih penting dibandingkan pendekatan itu. Itulah yang kemudian beliau mengatakan pada saat kami silaturahim kemarin, Mas Mariman, Muhammadiyah dan Kementerian Sosial sangat penting untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi selamanya. Terima kasih Pak Gus. Nah, untuk itulah kemudian di kesempatan yang sangat berbahagia ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Agus. Pertama, Kementerian Sosial telah mendukung gerakan pemberdayaan kemandirian panti. Tercatat ada 218 LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang dibantu Pak Gus, dan angkanya cukup besar Pak Gus. Mudah-mudahan angka ini bisa kita tingkatkan. Boleh disebut nggak Mas? Sekretaris? Boleh ya? Angkanya 7,7 miliar Pak Gus untuk 218. Saya yakin ketika Pak Agus ada di sini, angkanya bisa bertambah hingga 20 miliar tahun depan. Mudah-mudahan. Mohon direspon Pak Gus. Yang berikutnya adalah ada angka dari YAPI Pak Gus, dari program atensi, ada 16.669 anak yatim piatu yang diusulkan dari seluruh LKSA yang ada di Indonesia, dan angka itu merupakan angka yang terbesar. Kami berharap mudah-mudahan kuota 20.000 pada tahun 2025-2026 ini bisa kita dapatkan, sehingga jumlah anak-anak yang bisa disantuni ini semakin besar.
itu hanya harapan saja Pak Gus. Saya menyampaikan data ini, jika diatensi alhamdulillah, jika tidak diatensi saya tidak ingin Pak Gus. Nah karena itu mari sekali lagi saya terima kasih terutama ke teman-teman sponsor yang saya terus sebut satu persatu. Pertama kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof. Abdul Mukti yang hari ini berada di Karanganyar. Insyaallah nanti malam beliau akan menjumpai kita meskipun datangnya jam 9 malam. Ya, insyaallah akan dijumpai oleh Pak Menteri. Kemudian yang kedua Pak Menteri Sosial yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Agus Jabo yang berkenan hadir. Ini motivasi yang sangat besar bagi kita sekalian. Ini adalah kali pertama beliau dalam forum yang sangat penting bagi Indonesia masa depan ini. Juga Basnas, masih Mas Rizal, bantuannya cukup besar dan saya kaget. Lasisbu juga sama besarnya. Ya kurang-kurang sedikit Pak. Dikitnya itu banyak sekali, maksud saya kurang tambah lagi. BCA, kemudian Senka, UMM, UMY, Umbara, UMJ dan beberapa yang lain. Dan juga teman-teman sekalian yang berkenan untuk menyampaikan SWP dan SWO meskipun saya diprotes oleh teman-teman sekalian Pak Gus mengeluh, tapi saya berharap forum ini bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk bisa mengkonsolidasikan apa yang menjadi arahan Pak Haidar tadi. Saya akan tutup dengan pantun masing-masing untuk para tokoh penting yang hari ini hadir. Air mengalir jernih di kali, menghantarkan pesan penuh arti. Wali Kota Depok datang hari ini, bersama kita maju dan berbakti. Air jernih dari pegunungan, mengalir tenang membasuh hati. Pak Agus Taufikur Rahman datang penuh harapan, menyapa warga dengan senyum berseri. Mentari pagi bersinar cerah, burung berkicau riang di dahan. Selamat datang, senang sekali Pak Agus yang gagah, pembawa harapan untuk segenap insan. Terima kasih, sukses selalu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga semakin meningkatkan usaha bersama atau jaringan dari seluruh amal usaha sosial dan kesejahteraan. Kami